Halo, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita ketemu lagi ya di Instagram Live hari ini. Kita akan bahas mengenai penanganan kedaruratan pada anak. Kenapa saya pilih itu sebetulnya bahasan? Karena kita sekarang ada di era adaptasi kebiasaan baru, ya kan? Adaptasi kebiasaan baru. Artinya kita nggak boleh sering-sering jalan-jalan, kita nggak boleh sering-sering keluar rumah. Dan saya tahu sekali lah, ada banyak orang yang takut ke rumah sakit, ya kan? Ngaku aja deh ya. Jadi memang betul ada yang takut ke rumah sakit. Eh, Memang sebetulnya nggak salah juga sih, namanya juga rumah sakit sih, bukan rumah sehat ya. Jadi artinya penyakitnya juga banyak. Sebetulnya nggak perlu takut sih, jadi jangan takut karena hampir sebagian besar rumah sakit, hampir semua rumah sakit sudah memisahkan kok ya, udah dipisahin antara yang pasien-pasien yang berbahaya, yang kasusnya COVID dengan yang bukan, yang imunisasi. Jadi nggak usah takut ya untuk datang ke rumah sakit. Kalau dirasa cukup berbahaya, kedaruratannya cukup berbahaya dan kita nggak bisa ngatasinnya, it's okay, ayo ke rumah sakit ya. Jadi kita akan bahas lagi mengenai bagaimana mengatasi kedaruratan pada anak di rumah ya. Kita harus bisa ngatasin sendiri. Kemarin saya udah sempat sharing ya, minta tulis di komen apa-apa aja yang akan kita bahas. Tapi kenyataannya ada banyak ternyata ya yang diminta, hampir ada berapa ya? 16 kalau nggak salah, ada 16 hal yang diminta untuk dijelaskan. Oke, kita mulai dari nomor satu dulu. Ada yang bertanya tentang bagaimana menangani anak dengan perdarahan. Oke, perdarahan tuh maksudnya gini. Misalnya jatuh, kepentok, terus berdarah, ya. Perdarahan bisa berdarah yang ngucur, jadi ini ada luka berdarah, itu perdarahan. Eh, nah, prinsip dari penanganan perdarahan, ya, sehebat apapun perdarahannya, adalah nomor satu adalah dengan ditekan, ya. Jadi jangan takut, tekan. Berdarahnya di mana? Tekan. Tapi yang nekan tangannya juga harus bersih ya. Jadi janganlah misalnya ada luka terus ditekan-tekan tangannya jorok banget habis megang apa. Nanti infeksi ya. Jadi prinsip perdarahan dimanapun nomor satu adalah tekan ya, harus ditekan. Jadi misalnya dia lututnya jatuh luka, nggak usah takut, ayo ditekan, tekan aja. Nanti juga berhenti. Nah, ini yang terjadi juga dengan pertanyaan yang eh, ada yang minta penjelasan tentang mimisan. Nah, mimisannya juga sama kan perdarahan kan. Nah, jadi kalau perdarahannya jelas lah, perdarahannya jelas di siku misalnya, perdarahannya di lutut, itu gampang ya kita langsung tahu, oh tekan. Bisa dengan tangan, bisa dengan kain bersih, bisa dengan kain kasa ya. Kalau misalnya itu orang asing, ternyata orang asing, kan kita nggak tahu ya darahnya mengandung kuman atau enggak. Sebaiknya menekannya dengan kain ya, dengan kain bersih ya, jangan kain kotor. Nah, sekarang gimana kalau mimisan? Konsepnya tadi apa? Ditekan, ya kan? Konsepnya adalah ditekan. Jadi artinya kalau dia mimisan, mimisan yang mana? Mimisannya yang kanan, ya. Mimisannya yang kanan. Nah, karena mimisan itu sebenarnya bukan jauh di atas ini. Mimisan itu hampir selalu mimisan itu ada di tengah sini, ya. Ya, kalau ini hidung kira-kira sih setinggi ini. Nah, di sini. Jadi di tengah, tapi di sini. Nah, kira-kira di situ. Oleh karena itu, kalau mimisan gimana? Kalau mimisan nomor satu adalah tekan. Tekan yang mana? Tekan yang tempat mimisannya. Karena tadi posisinya di situ, ya nggak usah nekan ke dalam. Tekan aja dari luar, begini. Ya. Setiap ditekan rata-rata ya, rata-rata hanya butuh 15 sampai 30 detik. Walaupun maksimal bisa 3 menit ya berhentinya. Kalau perdarahan yang hebat bisa tiga menit. Nggak akan lebih dari itu. Nah, jadi kalau berdarahnya yang kanan, mimisannya yang kanan, kita tahu lukanya ada di sini. Pencetlah, lukanya di dalam sini ya. Nah, tapi kita bisa tekan, langsung gini. Anaknya bisa sendiri loh. Nah, berhubung saya punya anak yang tukang mimisan semua, punya anak yang tukang mimisan semua, jadi mereka udah saya ajarin sih, untuk begitu mimisan mereka, ayo dong tekan gitu. Jadi mereka langsung otomatis tekan. Agak nunduk sedikit, ya, agak nunduk sedikit, terus habis itu ditekan. Tekan aja. Napas lewat mulut atau lewat hidung yang satunya lagi. Kalau dua-duanya gimana? Ya kan? Pertanyaannya suka gitu. Kalau dua-duanya gimana? Ya tekan dua-duanya. Gitu. Tekan dua-duanya, bernapas lewat mulut. Agak nunduk sedikit boleh.
Nah, yang sering ditanya, boleh nggak tengadah? Tengadah begitu. Jadi kalau dia mimisan tengadah, nggak boleh. Karena kalau mimisan justru tengadah begini, justru darahnya akan ketelan ke dalam, akan tertelan. Gara-gara tertelan kan dia masuk ke pencernaan. Nanti anaknya malah muntah-muntah. Ntar orang tuanya stres karena nanti muntahnya ada darahnya. Nanti dianggap muntah darah lagi. Ya, jadi orang tuanya biasanya akan takut karena disangka muntah darah. Padahal bukan muntah darah sih. Jadi darahnya tertelan. Makanya saya kalau ada pasien datang bilang anaknya muntah ada darahnya, saya selalu lihat dulu nomor satu mimisan nggak ya, karena sering begitu mimisan terus dia ditengadahin. Itu kan zaman dulu begitu ya, kalau mimisan dipencet sambil tengadah. Padahal harusnya jangan tengadah, nunduk supaya ke luar ke depan ya. Jadi kalau mimisan cukup ditekan. Yang paling sering ditanyakan, perlu nggak pakai sirih? Pakai daun sirih gimana? Pakai daun sirih. Nah, berhubung tadi saya bilang bahwa kalau dipencet 15 sampai 30 detik rata-rata udah berhenti ya mimisannya. Jadi sebenarnya nggak perlu cari daun sirih. Kenapa? Berhubung daun sirih susah nyarinya. Jadi sebetulnya kebanyakan ini mimisan terus disuruh beli daun sirih belum sempet datang daun sirihnya juga udah berhenti lah itu darahnya. Ya, jadi nggak usah pakai daun-daun sirih. Belum lagi yang kita takut daun sirihnya nggak bersih. Ya, daun sirihnya nggak bersih. Kalau nggak bersih malah nanti dimasukin ke hidung jadi infeksi. Ya, jadi saya selalu bilang nggak usah pusing-pusing, cukup dipencet sampai berhenti. Nah, berhubung darah sama setiap luka ya, setiap luka berhubung darah yang kan kalau ditekan terus nanti darahnya gumpal. Nah, berhubung darah yang gumpal itu adalah sebenarnya untuk menghentikan perdarahan. Jadi misalnya ada luka, terus kita pencet. Nanti kan ada perdarahan tuh, ada pembekuan di situ, ada bekuan. Nah, tolong bekuannya jangan dikorek-korek, ya, jangan dikorek-korek. Jadi jangan habis mimisan ngupil-ngupil lah gitu. Termasuk sama, ada luka, terus baru kering, digaruk-garuk. Akhirnya akan berdarah lagi karena si darah yang tadi ini, darah yang tadi gumpal itu, dia akan menghentikan perdarahan. Jadi darah yang gumpal tadi berfungsi juga untuk menghentikan perdarahan. Jadi kalau dikorek lagi, ya kebuka lagi. Kalau kebuka lagi, ya berdarah lagi. Nanti pusing karena kayaknya jadi berulang-ulang berdarahnya. Ya. Nah, ini nanti sekarang kita jadi lanjut ke, karena tadi kan perdarahan udah ya ditekan. Mimisan sama ditekan. Nah, sekarang gimana kalau perdarahan yang lain ya. Misalnya perdarahannya karena semua perdarahan tadi ditekan ya. Nah, sekarang kalau perdarahannya bentuknya yang lebih ringan yaitu memar atau benjol. Nah, ini lain cerita nih ya. Tadi ada yang bertanya soalnya, gimana cara menangani anak memar atau anak benjol? Ya. Banyak orang yang suka begitu anaknya benjol kasih arak lah, dikasih macam-macam lah, banyak banget. Yang paling sering sih dikasih minyak-minyakan segala macam. Tapi konsepnya sebenarnya sederhana. Karena sebetulnya dia memar itu ya, memar benjol gede itu sebenarnya di baliknya ada perdarahan. Ya, jadi di baliknya ada perdarahan. Nah, darah tadi akan berhenti kalau apa tadi? Ditekan. Jadi artinya nggak usah takut kalau dia memar, nggak apa-apa, ditekan aja. Tapi nekannya pakai apa? Kalau tadi lukanya di luar kan tekannya bisa langsung karena kita pencet lukanya. Luka di sini pencet. Nah, sekarang kalau dia memar, kalau memar tuh perdarahannya di dalam. Jadi kalau dipencet agak susah. Nah, makanya kita biasanya agak ditekan sedikit dengan sesuatu yang dingin, alias kompres dingin. Kenapa kompres dingin? Karena dengan dingin pembuluh darahnya jadi menciut. Karena menciut jadi nggak berdarah lagi. Itu konsepnya. Makanya kita menghindari kalau ada anak yang memar habis kejeduk gitu, malah dikompres anget, dikompres pakai arak, diolesin minyak telon, diolesin minyak-minyak yang panas, ada yang minyak kayu putih diolesin. Kita nggak anjurin, karena itu sifatnya panas semuanya. Begitu panas pembuluh darahnya melebar, begitu melebar darahnya tambah banyak, kan kebuka pembuluh darahnya. Ya, jadi jangan salah kaprah. Kalau misalnya memar tadi jangan lupa ya, begitu memar kita pakai sesuatu yang dingin terus kompres agak ditekan sedikit. Itu sering kalau lihat di film-film lah ya. Kalau film-film ada yang jagoannya habis berantem, terus habis itu kalau ada
lebam-lebam dia suka tempelin pakai plastik yang isinya sayuran dingin, ada yang daging dingin. Ya itu sebenarnya cuma kompres dingin sih. Tapi kalau menurut saya sih kalau dikompres pakai daging dingin ya agak aneh juga sih karena nanti bau daging semua. Belum tentu bersih juga lagi ya. Nah, terus nanti pertanyaannya kan tadi saya udah bilang ya, jadi kita nggak terlalu setuju dengan penggunaan yang hangat, arak, minyak telon, minyak kayu putih segala macam. Saya nggak terlalu setuju untuk mengobati memar. Nah, ini ada pertanyaan tentang memar. Bagaimana kalau penggunaan, aduh minta maaf, merek yang ada trombo titik 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 gitu ya, trombo 3 huruf lagi di belakangnya. Ya mungkin udah banyak yang tahu lah. Jadi diolesin si gel itu, si gel yang dingin. Kan semua bilang tuh gelnya kan dingin. Betul, gelnya dingin. Yang jadi masalah adalah obat itu adalah anti pembekuan. Ya. Jadi yang tadi yang saya sebut salep yang warna gel, sorry, gel bukan salep, gel yang warnanya luarnya agak peach gitu, warnanya agak peach. Yang dibilang ini kalau kebentur pakai itu, trombo titik 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 ya. Nah, itu adalah anti pembekuan. Jadi kita nggak saranin. Zaman dulu kita kalau semua kebentur pakai itu. Sekarang kita nggak saranin. Kenapa? Karena dia anti pembekuan. Jadi kalau dia ada perdarahan, udah beku, dikasih itu, bekuannya hancur. Jadi nanti berdarah lagi. Nah, jadi kita tidak menganjurkan pakai itu. Karena kalau dia dikasih itu, ya nanti malah berdarah lagi, kebuka lagi deh itu lukanya ya. Jadi luka yang berdarah tadi dikasih itu malah malah tadi ingat bekuan darah dipakai untuk menghentikan darah. Jadi bekuan itu penting. Jangan buru-buru dikorek-korek, jangan buru-buru dibersihin dan jangan buru-buru dikasih si gel yang tadi. Sehingga dia berhenti dulu. Boleh nggak dikasih? Kita bilang boleh setelah hari ketiga. Setelah hari ketiga boleh dikompres hangat, boleh dikasih si gel tadi, karena setelah hari ketiga biasanya tidak ada perdarahan baru. Ya, jadi nggak apa-apa. Ini pertanyaannya lagi nih, ada yang pertanyaan, dok kalau gigi yang terbentur terus berdarah gimana? Sama, karena konsepnya mau berdarah di mana aja, tekan, nggak usah takut. Yang penting bersih. Jadi kalau giginya berdarah, ya kita tekan. Ya, anak saya pernah tuh makan apa, saya juga nggak tahu tiba-tiba gusinya berdarah. Ya mau nggak mau saya tekan terpaksa. Tangannya cuci tangan yang baik, bersih, saya tekan bagian yang berdarah. 30 detik, 1 menit, biasanya udah berhenti. Nah, jadi nggak nggak usah takut. Yang penting justru kalau berdarah kita tekan, habis itu jangan lupa harus bersih. Kalau terbentur atau memar tadi ya lebam gitu, nah itu dikompres dengan dingin, agak ditekan sedikit. Ya konsepnya sederhana, berdarah tekan, mau di mana aja. Oke, kita akan bahas lagi. Tadi udah berdarah-berdarah ya, urusannya berdarah-berdarah lah pokoknya. Sekarang kita mau bahas tentang, oh ya, kalau mimisan jangan panik. Lupa saya mau bilang, mimisan jangan panik. Kenapa? Kalau orang tuanya panik, anaknya ikut nangis. Begitu nangis, mimisannya nggak kelar-kelar. Ya, saya kalau di rumah udah nggak ada yang panik sih, karena anak saya udah sering mimisan ya. Karena turunan saya juga mimisan. Tapi di sekolah ternyata gurunya yang biasanya agak-agak khawatir lihat anak saya mimisan karena kalau mimisan anak saya lama-lama ya jadi sebenarnya jangan panik, tenang aja, duduk, yuk ditekan ya, jangan panik. Terus kita akan bahas tentang yang minta dibahas lagi, melepuh melepuh ya, saya urutin aja dari yang kemarin minta dibahas apa aja. Melepuh artinya kena benda panas. Ini sering dong ya, kita juga dewasa juga sering ya, kena benda panas. Nah, begitu kena benda panas, kita tidak menganjurkan untuk dikasih odol, dikasih sesuatu yang dingin. Pokoknya sesuatu yang dingin kita agak hindarin. Kenapa? Karena begitu kulit kita kena panas, suhunya naik. Nah, begitu kita kasih sesuatu yang dingin, suhunya akan turun drastis sehingga terjadi perubahan suhu yang mendadak. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan sel. Jadi justru malah lukanya akan menghebat. Begitu dia suhunya tinggi karena kena panas, terus kemudian dikasih sesuatu yang dingin banget, dia akan suhunya turun. Nah, perubahan suhu yang terlalu jauh itu menyebabkan kerusakan malahan. Jadi sebetulnya kalau dia kena panas, anjurannya diguyur air hangat atau diguyur air biasa dari keran. Kenapa diguyur air hangat atau air keran? Supaya suhunya turunnya dikit-dikit. Ya, jadi turunnya pelan, pelan, pelan gitu.
Nah, karena turunnya pelan-pelan malah lebih aman. Jadi kulitnya nggak akan melepuh hebat. Nah, terus kemudian kalau udah diguyur gimana? Setelah diguyur, kita anjurkan untuk dibungkus dengan plastik yang bersih. Plastik bersih, jangan plastik yang bekas-bekas jorok banget itu jangan ya. Jadi kita pakai plastik yang bersih. Tujuannya plastik adalah untuk mencegah supaya nggak kena kotoran masuk, satu. Kedua, supaya nggak terjadi penguapan. Karena begitu kulitnya kena luka bakar, itu luka itu menyebabkan kulitnya jadi hilang, kulitnya hilang. Nah, di situ cairannya gampang banget menguap. Sangat gampang menguap. Artinya kita akan bisa kehilangan cairan dari situ. Misalnya satu tangan gitu ya melepuh. Nah, itu bisa kita kehilangan cairan dari situ loh. Menguap terus, menguap. Karena kulit kita tujuannya sebenarnya menghindari penguapan. Jadi dia akan menguap terus sehingga akhirnya orangnya kekurangan cairan tanpa sadar. Makanya ditutup dengan plastik ya. Jadi supaya nggak terjadi penguapan berlebihan dan tidak terkena kotoran. Ingat ya, jadi kalau kena panas jangan diolesin yang dingin-dingin, jangan diolesin odol, yang gel yang tadi yang katanya buat lebam juga bukan, karena itu juga dingin, tapi diguyur dengan air hangat atau air biasa. Dan jangan panik ya. Terus juga jangan nggak usah berusaha mecah-mecahin ininya deh, kan kalau melepuh suka ada yang dipecahin, jangan nanti malah infeksi. Oke. Terus kita akan bahas lagi. Tadi udah ini ya. Kalau kita berikutnya, ini ada yang nanya nih. Kalau bengkak bekas imunisasi gimana? Bengkak bekas imunisasi itu sebetulnya nggak perlu diapa-apain. Bukan suatu kedaruratan karena nggak berbahaya. Tapi bikin panik juga sih karena bisa gede banget. Jadi untuk kalau bengkak karena imunisasi, saran kita adalah diemin aja. Kalau sakit banget, boleh kalau mau ngasih obat demam, karena obat demam kan anti nyeri. Tapi boleh nggak dikompres? Boleh. Dikompres dingin boleh. Dikompres dingin itu bisa mengurangi nyerinya sama mengurangi bengkaknya. Kompres hangat ada yang bilang boleh juga sih, tapi biasanya kalau dikompres hangat agak jadi lebih besar, terus anaknya mengeluh nyeri. Makanya saya lebih sering menyuruh untuk kompres dingin. Terus kemudian kejang. Kalau kejang saya pernah bahas ya waktu dulu ya. Kalau kejang ini agak repot nih. Kalau kejang konsepnya sederhana. Kalau kejang nomor satu nggak boleh panik. Sebenarnya semua kedaruratan ini nggak boleh panik lah ya. Kalau kita panik biasanya jadi masalah. Jadi kalau kejang nomor satu baringkan di tempat yang datar ya. Ingat. Jadi jangan panik. Kalau anaknya kejang nomor satu baringkan di tempat yang datar. Nggak boleh digendong-gendong, nggak boleh di tempat kursi misalnya, nggak boleh ditaruh di tempat yang mudah jatuh, pokoknya nggak boleh. Satu, dibaringkan di tempat yang datar. Kedua, tempat datarnya harus aman. Jadi artinya kita janganlah taruh yang misalnya ya, sorry, misalnya di dapur atau di tempat yang sekitarnya guci. Kalau ketendang nanti ketiban gucinya. Kalau di dapur nanti ketiban pisau. Nanti masalah lagi. Jadi cari tempat yang aman. Jadi harus cari tempat yang aman. Jadi tadi tempat yang datar, kedua tempat yang aman. Kalau memang tempatnya terbatas, disingkirin semua barang-barangnya. Ketiga, tolong jangan banyak yang mengerubung. Karena kalau makin banyak yang ngerubungin, biasanya oksigennya malah kurang. Jadi tenang-tenang. Karena kejang kebanyakan akan berhenti sendiri. Jadi kejang mayoritas akan berhenti sendiri dan biasanya nggak akan sampai lama-lama kok. Banyakan mayoritas nggak sampai 1 menit. Saya selalu bilang rasanya aja yang sampai 30 menit. Tapi sebetulnya kadang-kadang itu ternyata cuma kurang dari 1 menit, bahkan kurang dari 5 menit. Cuma rasanya lama ya, karena stres lah ya lihat anak kejang. Jadi taruh di tempat yang datar, kemudian tempatnya harus aman. Ketiga, jangan ngerubung. Keempat, longgarin bajunya ya, supaya bisa napas. Bajunya longgarin, celananya dikendurin. Terus kelima, jangan masukin apapun ke dalam mulut. Karena kita masukin jari, sendok, justru itu kan bahaya. Bisa bikin giginya patah, akhirnya tersedak. Kalau jari jangan, nanti jarinya putus. Ya, saya selalu bilang sendok aja bisa bengkok. Apalagi cuma jari. Kalau lidahnya kegigit, gimana? Nggak apa-apa, lidah masih bisa disambung. Ya, lidah putus masih bisa disambung. Kalau jari putus, nyambungnya lebih susah loh. Karena ini lebih banyak gunanya. Apalagi kita kalau masukin jari ya, kalau walaupun nggak boleh ya, tapi kebanyakan orang kalau masukin jari pasti telunjuk. Jarang lah orang masukin jari kelingking gitu.
masukin jari manis. Jari manis susah banget, naruh jari manis aja susah banget. Ya, jadi pasti telunjuk. Padahal telunjuk gunanya banyak ya, untuk meraba, untuk nulis. Jadi jangan masukin apapun. Nggak boleh diminumin. Hanya boleh minum kalau sudah sadar penuh. Itu aja cara nanganin kejang. Kecuali punya obat kejang di rumah ya. Nah itu boleh dimasukin lewat pantat. Itu doang. Jadi kalau kejang nggak boleh panik ya. Taruh aja di tempat yang datar. Nanti dia akan berhenti sendiri. Kalau muntah atau di mulutnya ada makanan, tolong dimiringkan supaya keluar ya. Kalau dia keluar untuk ngeluarin yang ada di mulutnya. Oke, tadi kejang. Jadi kita udah bahas perdarahan, mimisan, melepuh, kejang, diare. Kita bahas tentang diare. Diare ini sebetulnya pertolongan pertamanya adalah karena diare pada konsepnya adalah sebetulnya diare itu mengeluarkan kuman. Jadi diare nggak boleh di stop. Jadi kalau dia nanya gimana cara menyetop diare, nggak ada. Karena dengan kita stop justru kumannya nggak bisa keluar, kumannya di dalam. Jadi sebenarnya tenang, diare akan berhenti sendiri. Mayoritas kebanyakan antara antara 3 sampai 7 hari akan berhenti sendiri. Karena kebanyakan virus ya, nanti akan mati sendiri, akan hilang sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan pertolongannya? Pertolongannya ya kita harus hindarin serat dulu. Kenapa hindarin serat? Ya iya dong. Kalau kita susah BAB, suruh makan apa? Kalau kita susah BAB, suruh makan serat kan? Ya kalau udah lagi diare ya jangan makan serat. Kalau udah tahu diare, makan serat, ya tambah dong BAB-nya. Nanti tambah mencret-mencret. Jadi jangan ya, jangan makan serat. Buah sama sayur mendingan stop dulu aja deh. Daripada nanti tambah diare. Satu. Kedua, hati-hati. Rata-rata susu itu juga bisa menambah diare. Biasanya kita bisa lihat kalau pantatnya udah merah, tandanya dia udah mulai nggak bisa mencerna susu tuh. Jadi lebih baik kalau dia udah diare, pantatnya merah, mendingan susunya juga stop aja. Tadi sayur buah udah stop ya. Satu, sayur buah stop, seratnya stop. Kedua, susu hati-hati. Ketiga, cairan. Nah, cairan. Begitu diare, eh, kita wajib memberikan apa yang wajib diberikan. Yang wajib diberikan adalah cairan. Karena kalau nggak dehidrasi. Berapa banyak? Jumlahnya adalah begitu diare kita harus berikan 10 ml per kilogram berat badan. Setiap diare. Jadi maksudnya gini, misalnya anaknya beratnya 10 kilo lah. Anaknya setahun beratnya 10 kilo. Tadi kan 10 ml per kilo kan. 10 ml per kilo. Jadi kalau beratnya 10 dia harus minum 100 ml. Karena 10 kali 10 ya. 10 ml per kilo. Beratnya 10. Jadi 10 kali 10 100. Artinya tiap dia diare, dia harus minum cairan 100 ml. Kalau diare lagi, 100 ml lagi. Diare lagi, 100 ml lagi. Gitu. Itu untuk mencegah supaya nggak dehidrasi. Kalau diare, baru mau minum 100 ml, tiba-tiba baru 70, udah diare lagi. Ya utang. Tadi kan kurang 30, tambah 100, jadi harus 130. Gitu. Ya, jadi cairan yang paling penting. Bukan obat loh, yang penting cairan ya. Cairannya harus dipenuhi. Cairannya apa? Oralit lebih baik. Ya, tapi kalau susah bisa diganti dengan cairan rumah tangga. Ada misalnya kayak kuah sup, kuah sayur, sayurnya jangan, kuahnya ya. Air putih masih bantu, cuma jangan air putih doang sih. Kita senang larutan gula garam. Nah ini ada pertanyaan, apakah kalau anak diare boleh dikasih langsung diberi zinc nggak? Zinc ini adalah diteliti dapat mempercepat penyembuhan ya dan mencegah berulang. Sebetulnya nggak salah sih kalau ternyata begitu anaknya diare langsung kasih zinc boleh nggak? Boleh. Kan zinc sebetulnya vitamin aja. Jadi nggak apa-apa. Dia cuma vitamin tapi terbukti bahwa bisa mempercepat penyembuhan. Makanya WHO pun menyarankan pemberian zinc loh untuk anak diare. Jadi nggak usah takut, nggak akan ada yang nyalahin kok, tenang aja. Ya, kasih-kasih aja. Ini kita coba lihat pertanyaannya. Berapa lama dok dialirkan air kerannya? Air keran untuk tadi ya, yang ini ya, yang kena melepuh. Nggak ada waktunya sih. Yang pasti biasanya sampai kemerahannya berkurang. Kan begitu kena panas dia merah banget. Bahkan cepet banget melepuh gitu. Nah, dialirin sampai merahnya berkurang. Artinya suhunya sudah mulai sama dengan sekitarnya. Nah, itu aja sih. Ya kalau bisa bawa rumah sakit, dibawa ke rumah sakit lebih baik lagi sih. Tapi kan mau bawa ke rumah sakit butuh waktu juga ya, siapin mobil lah, siapin kendaraan gitu. Anak tersedak agak susah ya, nanti saya ini deh, nanti saya akan bahas. Kalau jatuh lalu benjol, udah. Tadi kalau benjol udah ya tadi ya di kasih
yang dingin, dikompres dengan dingin. Kalau melepuh dikasih titik-titik plasenton lah, itulah. Boleh nggak? Gini, itu tujuannya cuma untuk memperbaiki luka loh, ya. Jadi nggak ada hubungannya sama mempercepat penyembuhannya itu. Mempercepat penyembuhan iya. Tapi gini, kalau dia benar melepuh dan daerahnya luas, kita suka takut infeksi. Jadi mendingan ke rumah sakit. Biasanya nanti sama rumah sakit dipecahin terus dibersihin dulu lukanya. Habis itu kalau mau pakai obat itu baru silahkan. Walaupun saya tahu sekarang dokter bedah kebanyakan sudah nggak pakai, mereka lebih senang pakai eh, salep-salepan yang memang khusus luka bakar ya. Saya nggak bisa sebutin sih, tapi depannya pakai bur nah titik gitulah, adalah ya. Kalau iseng-iseng googling buat luka bakar ada. Untuk kejang, apakah penanganan kejang demam sama dengan kejang yang bukan demam? Epilepsi, kejang demam sama, semua kejang tadi sama. Yang tadi ya, baringkan di tempat yang datar, nggak boleh panik, longgarin bajunya, kalau muntah miringin, bersihin mulutnya. Sama, mau kejang demam, kejang nggak demam, mau kejang apapun begitu. Ya, kalau umur aman tidak kejang lagi begitu anak mencapai umur 5 tahun atau 6 tahun. Teorinya 5 tahun. Jadi 5 tahun harusnya nggak kejang lagi. Walaupun ada yang bilang sih 5 tahun 11 bulan kan masih 5 tahun. Ya, saya juga pernah ketemu lah yang 5 tahun 11 bulan juga masih kejang ada. Tapi kebanyakan 5 tahun pas udah nggak kejang kok. Probiotik boleh nggak untuk anak diare? Boleh. Tapi ya itu cuma untuk mempercepat penyembuhan aja ya. Tapi zinc saya lebih senang. Cara tahu alergi Cara tahu alergi obat kejang, pertolongan pertamanya gimana, Dok? Penanganan awal Stephen Johnson syndrome. Wow, ini susah sekali. Gini, ini ada suatu kegawat daruratan yang berbeda. Jadi karena ini khusus ya, karena ya saya juga nanganin kejang kan, karena memang kasus saraf anak. Jadi beberapa obat kejang, nggak usah obat kejang, sebenarnya paracetamol segala macam itu semua bisa menyebabkan suatu alergi berat yang namanya Stephen Johnson. Sindroma Stephen Johnson. Sindroma Stephen Johnson itu sangat berbahaya karena dia biasanya meleleh dulu. Jadi sorry, dia ada bental-bental dulu di sekitar mata, di sekitar mulut, di sekitar hidung dan sekitar kemaluan. Yang masalah kalau obatnya nggak dihentikan, dia akan melepuh hebat sampai akhirnya seluruh badannya melepuh. Jadi artinya kalau makan obat sesuatu gitu ya, makan obat sesuatu apapun lah, apapun, terus tiba-tiba dia muncul bentol-bentol di sekitar mulut, hidung, mata, sama kemaluan, minta tolong ya, minta tolong banget ke rumah sakit, itu suatu kegawatan. Karena kerusakan akibat Stephen Johnson itu hebat sekali. Bahkan yang termasuk 10 besar dari penyebab Stephen Johnson itu paracetamol loh. Banyak orang yang bilang takut, wah takut obat kejang bikin Stephen Johnson. Enggak, paracetamol aja bisa kok. Ya, jadi hati-hati. Karena bahas alergi, sekalian aja. Kita akan bahas kapan harus ke rumah sakit kalau alergi, ya kan? Ini kan kedaruratan juga. Kalau alergi gimana ngatasinnya? Ya minta maaf, kalau alergi stop pencetusnya, kalau parah minum obat alergi. Ya. Alergi gimana ngatasinnya? Sederhana. Stop pencetus alerginya. Jadi misalnya alerginya karena minum obat, ya obatnya di stop. Alerginya karena makan ikan, ya ikannya jangan di stop dong, jangan diterusin. Terus minum obat alergi. Kalau nggak punya gimana? Nah, kapan harus ke rumah sakit? Nomor satu, harus ke rumah sakit kalau dia ada matanya bengkak. Jadi kalau alergi matanya udah kayak Bart Simpson gitu ya, nah mendingan dibawa ke UGD. Itu bahaya. Alergi matanya bengkak. Kedua, kalau alergi bibirnya bengkak. Ya, jadi kalau bibirnya udah jontor gitu, bawa ke rumah sakit. Itu juga bahaya. Bisa sesak. Ketiga, kalau sesak. Jadi kalau udah sesak nggak usah pakai coba-coba deh. Mendingan bawa ke gawat darurat. Nanti akan kita suntik. Biasanya disuntik adrenalin atau epinefrin untuk menghentikan. Dan yang keempat, kalau dia alerginya luas. Biasanya seluruh tubuh. Jadi kalau udah bentol-bentol seluruh badan, bawa juga. Karena itu bisa bikin sesak. Ya. Diare bisa menular dari ibu ke anak? Ya bisa aja. Kalau ditanya, apakah diare bisa menular dari ibu ke anak? Dari siapa aja bisa. Pada konsepnya diare artinya nggak bersih. Jadi kalau tangannya nggak bersih ya bisa diare. Diare kalau menyebabkan ruam apakah hal yang wajar? Enggak. Mestinya nggak ruam, tapi bisa disebabkan karena dia ini ya, karena tadi dia udah nggak bisa mencerna susunya. Jadi hati-hati. Pertolongan pertamanya boleh nggak dikasih
air tajin dicampur sedikit garam ya boleh, pokoknya air gula garam kok, nggak ada masalah ya. Terus kemudian pertolongan pertama coba saya lihat lagi. Memar sudah, diare sudah, kejang, muntah-muntah ya. Kalau muntah gimana? Kita udah tahu tadi diare. Kalau muntah, terus terang agak sulit lah. Saya punya 3 anak yang tukang muntah. Kalau mereka udah muntah, ya saya terus terang agak kesulitan. Tapi sebetulnya triknya sama sih. Hindarin yang serat, hindarin yang berlemak, hindarin susu karena susu berlemak ya. Susu tuh dihindarin karena sifatnya yang mungkin dia nggak tahan perutnya, jadi makin muntah, atau sifatnya yang berlemak menyebabkan mual. Makanan yang berlemak juga stop dulu aja. Jadi kita pengen dia jangan yang terlalu sulit dicerna. Kayak misalnya tadi ya daging-daging itu kan berlemak malah bikin tambah mual. Terus habis itu biasanya kalau orang muntah banyak orang tua yang pengennya cepet-cepet, ayo cepet minum yang banyak, minum yang banyak. Terbalik kalau diare tadi minum, kalau muntah agak tahan-tahan dulu. Dia boleh minum sedikit tapi sering. Dibandingin begitu habis muntah-muntah suruh minum banyak, muntah lagi. Ya, jadi kalau muntah lebih baik minum sedikit tapi sering. Larutan oralit boleh juga. Tapi lebih baik sedikit tapi sering ya. Terus kemudian posisinya duduk. Jangan posisinya tidur. Kalau tidur terlentang biasanya sih muntah lagi. Ya, jadi posisiin duduk, minumnya sedikit tapi sering, makannya ya yang ringan-ringan aja, yang encer-encer, yang gampang-gampang lah ditelannya, nggak usah ngunyah susah-susah, dan sebaiknya jangan yang berlemak. Jadi jangan malah makan susu, keju gitu ya. Nanti biasanya malah muntah lagi. Kalau sulit dihentikan ya sudahlah. Kalau udah lebih dari 3 kali, saran saya sih lebih baik ya dibawa ke rumah sakit sebelum terjadi dehidrasi. Muntah, terus kemudian kesetrum ya. Kalau kesetrum gimana? Kesetrum ini agak sulit. Jadi hmm, ada prinsip tadi, ada satu prinsip yang harus dipegang teguh untuk setiap kedaruratan. Nomor satu tadi jangan panik ya. Saya udah ingetin jangan panik. Jangan panik dan jangan panik. Nomor dua, pastikan kalau nolong siapapun tidak membahayakan diri sendiri. Ya, pastikan untuk menolong tidak membahayakan diri sendiri. Jadi kalau anak kesetrum gimana? Atau dewasa kesetrum lah. Tolong pastikan listriknya dimatiin dulu. Ya, karena banyak orang yang kesetrum, ditolongin yang nolongin ikut kesetrum, akhirnya meninggal semua. Itu ada di koran-koran. Jadi kalau kesetrum, tolong matiin dulu sumber listriknya. Nah, kalau kita sumber listriknya nggak tahu nih, panik, sumber listriknya nggak bisa dimatiin, kita bisa dorong atau lepaskan, kan kita lihat ya, pasti dia megang sesuatu yang bikin kesetrum. Kita bisa nih dorong, dorong tangannya, tapi jangan dipegang. Pakai dong sesuatu yang nggak menghantarkan listrik, misalnya kayu ya. Jadi jangan didorongnya pakai tongkat besi, kesetrum juga. Tongkatnya kayu atau plastik. Usahain kita juga pakai sendal ya, atau pakai sepatu supaya nggak eh, tersengat listrik juga. Pastikan kalau nolong orang selalu kitanya aman. Karena kalau kita ikut kena listriknya nggak ada gunanya. Itu juga sama tuh kalau nolong orang tenggelam, pastiin bisa berenang dulu. Kalau nggak bisa berenang, lebih baik nggak usah nolong. Karena nanti dua-duanya nggak ketolong. Ya. Oke, terus kalau habis kesetrum, kita akan bahas tentang apa nih? Tersedak. Wah, ini tersedak yang tadi ada ditanya ya. Kalau tersedak gimana? Tersedak agak-agak sulit. Tapi saya akan coba deh. Saya akan dibantu oleh mainan anak saya yang namanya Jer-Jer. Jadi anak saya kasih nama Jeremy, panggilannya Jer-Jer. Eh, jadi kalau tersedak bayi dulu ya, bayi. Jadi kalau tersedak, nomor satu gini, pastiin dulu tersedak. Bedain tersedak sama enggak. Kalau tersedak harusnya sulit bernapas dan sulit ngomong. Ya, jadi kalau anaknya kayaknya tersedak, tapi nangisnya masih kencang, berarti bukan tersedak. Sama anak besar atau dewasa, terus katanya tersedak, tapi ditanya, misalnya anak gede, kamu tersedak? Iya, iya tersedak. Itu mah bukan ini, itu bukan tersedak. Sama kayaknya, ini deh, tadi kesangkut makanannya, tadi ada yang gede kesangkut. Nggak mungkin lah, buktinya masih bisa ngomong. Ya, jadi kalau dia masih bisa ngomong, masih bisa nangis, namanya bukan tersedak. Tersedak nggak bisa, jadi dia gitu. Ya. Nah, kalau ini bayi, kita bisa, kalau bisa dilihat bahwa nanti di sini, titik di sini ya, ini antara tulang bahu, kita bisa tarik titiknya di sini, kita harus pukul begini. Kita agak tengkurapin, kita pukul begini. Bisa ke arah depan.
Dan itu juga berlaku buat dewasa. Cuma bedanya kalau dewasa atau anak-anak yang besar, ya kita nggak bisa angkat beginilah. Biarin anaknya berdiri, bungkukin. Jadi misalnya ini anak yang gede, misalnya ini anak yang gede, langsung dorong begini, bungkukin, terus kita tepuk. Kalau bayi kita tunggingin, kalau anak yang besar atau dewasa kita bungkukin, terus habis itu kita tepuk 5 kali. Kalau 5 kali nggak keluar, nah kita harus dorong di area ulu hati. Ya, kita harus dorong di area ulu hati. Kalau bayi bisa dengan cara dipencet begini atau dipencet begini, gitu ya. Itu bisa dengan 2 tangan atau dipencet dengan jari. Set, set. Jari ini ya keras juga sih. Kalau nggak percaya coba aja nih, ternyata jarinya sakit juga. Kenyataannya saya pernah nolong begitu dan itu berat ya, pakai jari begini. Makanya kadang-kadang kita pakai jempol. Cuma hati-hati, nggak boleh kenceng banget sampai wah wah gitu ya, patah nanti tulangnya. Ya, jangan. Jadi kita tekan seadanya aja. Yang penting ada tekanan ke dalam. Set, set, 5 kali juga. Begini ya, yang paling enak sih sebenarnya begini. Nih yang paling enak tuh sebenarnya jari tengah sama jari manis nih yang paling enak karena tingginya sama. Kebetulan jari telunjuk saya jarinya agak lebih pendek, jadi susah. Jari manis sama jari tengah. Pencet. Ini lebih gampang. Nah, kalau anak yang besar gimana? Kan tadi kan kalau yang kecil pukul punggungnya sama ulu hatinya di pencet. Kalau anak yang besar sama dibungkukan. Terus kayak yang di film-film tuh. Misalnya anaknya udah besar ya. Tangan kita begini, taruh di dekat ulu hati, taruh di area ulu hati, begini, terus ditekan begitu. Tapi bungkuk, jadi anaknya gini, bungkuk ke depan, kan tepuk. Begitu gagal, agak ditengadahin, cari ulu hatinya di mana, tekan, taruh kepalan kita begini di ulu hati, habis itu begini, tekan. Itu kan yang makanya suka di film-film kalau ada yang tersedak sampai di begini-begini. Nah itu kadang-kadang di film juga suka ekstrim sih. Begini sampai keangkat-angkat begitu orang yang di depan. Nggak boleh itu, tulangnya patah itu ya. Jadi kita nekannya sedikit-sedikit aja. Nggak usah sampai hebat banget. Nah kalau orangnya udah kehilangan kesadaran, udah sampai nggak sadar, ya sebenarnya pada saat kita melakukan itu minta tolong lah orang lain untuk mulai hubungin ke ambulans, udah mulai siap-siap ke rumah sakit. Syukur-syukur udah pernah keluar. Nah, gimana kalau diri kita sendiri yang tersedak? Intinya itu. Kan kalau diri kita sendiri nggak mungkin dong tepuk-tepuk punggung, nggak ngaruh lah. Nah, intinya kita asal ulu hati kita bisa ditekan, harusnya bisa keluar. Jadi kalau ada dewasa yang merasa tiba-tiba lagi makan gitu ya, terus tersedak gitu ya, susah. Saya pernah tuh waktu itu makan permen karet, jadi begitu deh. Gara-gara mau ngomong. Nah, itu saya sampai cari kursi yang setinggi gini, langsung saya tabrakin aja itu sekitar ulu hati ke kursi. Nanti keluar. Ya. Karena ya intinya kita harus ada tekanan ke arah area ulu hati. Ya, jadi itu tersedak. Oke, dadah dulu sama si Jerjer. Oke, terima kasih Jerjer. Nah, jadi itu kalau tersedak. Oke, kita lihat dulu ya pertanyaannya. Soalnya cukup banyak nih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya dari tadi tentang diare. Lama-lama kita bahas diare juga nih. Tapi apa benar zinc harus diminum selama 10 hari? Ya, betul. Zinc 10 hari tujuannya untuk pencegahan. Jadi zinc bukan cuma ngobatin tapi ternyata juga mencegah supaya nggak berulang. Makanya diberikan 10 sampai 14 hari. Kalau anak CP usia 3 tahun sering mengalami masalah sembelit, bagaimana penanganannya? Ya ini lain lagi ya, tapi itu sebenarnya sembelit pada satu titik nanti jadi akan suatu kegawatan, suatu kedaruratan, yaitu kalau dia nggak bisa BAB sama sekali, sampai akhirnya lama-lama terjadi sumbatan. Jadi jangan salah, kalau anak cerebral palsy ya CP ya, karena gerak ususnya kurang baik, itu tinjanya bisa nggak bisa keluar, terus numpuk makin keras, sampai akhirnya kadang-kadang nolonginnya pun harus dioperasi. Kita pernah ketemu. Jadi hati-hati itu bisa suatu kedaruratan. Mungkin kalau yang anak yang nggak ada masalah ya, anak yang nggak kebutuhan khusus mikir memang BAB bisa sampai segitunya apa? Sampai sekeras itu. Betul, kalau anak cerebral palsy bisa. Jadi pastikan jangan sampai sembelitnya berkelanjutan. Kalau sulit ya harus ke dokter. Tapi pastikan bukan sayur yang dibanyakin. Yang dibanyakin adalah cairan. Karena sayur kalau terlalu banyak juga bikin nggak bisa BAB. Ya, jadi air yang dibanyakin. Jangan lupa fisioterapi. Ya, kalau alergi udang bagaimana ruam-ruam merah? Bagaimana penanganannya? Tadi udangnya di stop. Kalau ada obat alergi silahkan diminum. Kalau memang tadi yang saya bilang ya mukanya bengkak, bibirnya bengkak, merah-merahnya semua sesek salah satu dari itu, tolong dong ke
rumah sakit gitu. Anak kejepit pintu gimana dok penanganannya? Kejepit pintu sama kan lebam ya, karena kejepit pintu lebam. Kalau dia lebam sama kayak tadi, kompres dingin. Pokoknya lebam kompres dingin, benjol kompres dingin. Salep-salep yang tadi nanti di hari ketiga. Nah sekarang tapi tolong minta dilihat patah atau enggak. Ini yang terjadi kalau ada anak jatuh. Ini pertolongan pertama juga tentang patah ya. Tentang patah. Kalau jatuh gimana? Kalau jatuh jangan lupa bukan cuma sekadar lebam. Lihat ada yang patah enggak. Kalau patah gimana taunya? Biasanya sih, biasanya terjadi misalnya gini. Kaki misalnya begini ya, lurus. Nah ini nanti kelihatan lah agak miring sedikit begini. Biasanya patah. Jadi kalau patah gimana? Kalau patah kita cuma minta satu, tolong sesedikit mungkin digerakin. Jadi jangan malah dibawa-bawa kemana-mana gitu ya, itu malah bikin tambah patah. Terus dibebat gitu ya, dibebat-bebat pakai kayu, ya boleh sih itu, tapi kalau di hutan-hutan gitu sih ceritanya. Tapi kalau di rumah, misalnya ada yang patah, saya malah nggak nganjurin sih sebetulnya untuk dibawa. Kecuali Anda tahu sekali ya bahwa ini posisinya nggak berubah. Tapi kalau patah, lebih baik sih, lebih baik eh, taruh di tempat, misalnya kakinya yang patah ya, kakinya yang patah, mendingan taruh di tempat yang datar. Jadi misalnya kaki yang patah, taruh di tempat yang datar, terus tahan, jangan digerakin, udah duduk aja atau tidur aja udah. Panggil para medis. Jadi panggil ambulan, panggil dokter ke rumah kalau ada. Karena begitu patah dibawa-bawa, yang sering terjadi patahannya jadi kekikis-kikis gini, akhirnya nanti nyambungnya susah tuh. Padahal kalau patahnya masih bersih begini doang, begini lagi nyambungnya bagus. Tapi kalau dia udah begini, 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 sambungannya jadi jelek, akhirnya nanti malah nyambungnya susah. Padahal banyak yang patah kalau bentuknya rata nih, kalau patah bentuknya rata begini, didiemin juga nanti nyambung sendiri tuh. Tapi karena kita bawa-bawa gerak begini. Nah, saya tidak menganjurkan kalau ada yang jatuh atau misalnya jatuh lah atau apa gitu ya, saya nggak menganjurkan untuk diurut atau dipijat. Kenapa? Karena kalau ternyata dia bener retak, belum patah nih, ya baru retak aja, begitu dipijat patah. Soalnya saya pernah ketemu sih, ada yang hari ini lebam gede banget. Saya udah bilang, udah ini nggak apa-apa, tapi ini kayaknya ada yang retak deh, jangan diapa-apain ya. Dah, besoknya datang jeblos tuh di sini, patahnya malah patah ke dalam. Jadi di sini anaknya mulai muntah-muntah, nggak sadar, pas datang ke saya, loh kok ini jeblos? Gitu. Ternyata diurut. Si tukang urutnya kan nggak tahu ya patah atau enggak. Jadi kan cuma pokoknya asal aja urut 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 urut. Dan ternyata kan retak. Begitu retak dipencet patah malahan sekalian. Ya itu yang sering terjadi tuh. Tadinya nggak patah diurut jadi patah. Banyak juga nih yang nanya kalau kesleo gimana? Kesleo itu sederhana. Kesleo itu didiemin balik sendiri. Jadi nggak diapa-apain juga balik sendiri. Kalau kesleo sampai lebam ya lebamnya yang diatasin, dikompres dingin tadi. Nah, kalau ke anak kecil suka kadang-kadang rewel, terus nanti dibawa pijet terus katanya kesleo. Sebenarnya menurut saya gampang kalau mau tahu kesleo atau enggak. Bayi nggak bisa bohong. Kalau dia kesleo, dia pasti nggak gerakin. Jadi misalnya anaknya rewel, tapi tangannya gerak-gerak semua begitu. Ya itu sih mestinya nggak kesleo sih. Tapi kalau betul, misalnya dia diem aja, terus tangannya kok geraknya sebelah aja, itu mungkin kesleo betul. Ya, jadi nggak semua anak rewel tuh kesleo ya, makanya terus diurut-urut gitu. Jangan kalau kebentur atau apa, jangan please, jangan urut, jangan pijat urut. Ini tadi ya ada pertanyaan dok, tangan anak kejepit pintu gimana penanganannya tadi ya. Jadi lebamnya di kompres, kalau lihat rasanya kok ini dirabak ada bentuknya beda ya, mungkin patah kan, bawa ke rumah sakit. Terus kemudian ini ada pertanyaan tentang jatuh yang menyebabkan gegar otak. Tapi nanti deh. Ini ada yang pertanyaannya kemarin cukup bagus. Dan ini yang sering, bukan sering sih, tapi bisa aja terjadi. Kalau anak meminum atau menelan sesuatu. Nah ini dia nih. Bagaimana kalau ada anak meminum atau menelan sesuatu yang nggak seharusnya? Oke, ini agak-agak susah, agak cukup susah-susah gampang sebetulnya. Kalau yang ditelan nggak gede-gede banget, jadi misalnya bendanya padat gitu ya, bendanya padat, nggak gede-gede banget. Biasanya nanti keluar sendiri di tinja. Ketelan Lego, terus habis itu kecil, nggak usah khawatir dulu. Nomor satu pastiin dulu ketelan atau enggak, belum tentu, jangan-jangan nggak kemakan.
Tapi kalau bener kemakan, biasanya tetap ke rumah sakit. Habis itu kita lihat posisinya di mana. Tapi tanda bahayanya adalah kalau sumbatan. Jadi misalnya kalau dia ternyata ketelan. Habis ketelan anaknya jadi nggak bisa BAB. Itu namanya sumbatan. Jadi si tadi yang ketelannya tadi, benda yang ketelan ternyata nyumbat. Jadi nggak bisa BAB. Atau muntah. Jadi begitu dia masuk ke dalam, dia nyumbat. Sehingga apapun yang masuk nggak bisa masuk ke dalam, ketahan sama benda tadi. Jadi muntah-muntah ya. Jadi kalau dia ketelan sesuatu, biasanya kalau kecil biasanya akan keluar sendiri, tapi pastiin nggak ada sumbatan. Jadi jangan sampai, biasanya kalau orang tua tuh ketelan gigi palsu, ya kan? Yalah ada lah yang gitu. Jadi biarin aja, pastiin nggak ada sumbatan, pantau. Harusnya maksimal 3 hari udah keluar. Kalau nggak keluar juga ya dicari lah ya. Kalau masih di dalam jadi keluarin. Nah, tapi kalau bendanya berbahaya, misalnya kamper. Kamper adalah benda yang menguap soalnya. Dan itu sifatnya jahat sekali. Jadi bisa bikin korosif. Korosif itu apa ya? Bikin bolong lah itu. Nanti usus bisa bolong gara-gara si kamper. Benda-benda yang begitu yang bisa menguap segala macam itu nggak boleh ditunggu. Harus ke rumah sakit segera. Itu biasanya akan diambil. Nggak akan tunggu keluar sendiri. Baterai itu juga tuh, baterai. Baterai itu di dalamnya ada zat macam-macam dan itu bisa beracun. Jadi baterai begitu di dalam dia berkarat, isinya keluar, itu berbahaya sekali. Ingat nggak kalau ada remote yang nggak dipakai, kan baterainya disuruh keluarin ya, kalau nggak meleleh-leleh keluar. Terus orang tua dulu waktu kita kecil bilang jangan dipegang-pegang, bahaya. Betul, bahaya. Itu bisa beracun. Jadi benda-benda yang kalau masuk bisa menyebabkan bahaya, mesti ke rumah sakit. Ya, jadi jangan malah kita biarin. Kamper, baterai itu bahaya sekali. Nah, sekarang kalau menelannya cair, banyak orang yang bilang kasih air kelapa. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi konsepnya begini dulu. Kalau yang ketelan bahaya, misalnya baygon, ya itu mah ke rumah sakit lah ya, gitu. Sama kayak saya waktu kecil dulu, ketelan minyak tanah, ke rumah sakit lah. Mau bapak saya dokter juga tetap aja ke rumah sakit, namanya juga bahaya. Kalau saya dulu waktu kecil pernah ketelan minyak tanah soalnya, sampai nggak sadar. Yang salah sih yang bukan bapak ibu saya. Dulu ada mbak saya yang naruh minyak tanah di gelas. Dasarnya saya kurang kerjaan ya saya coba. Ya, terus langsung nggak bangun. Untungnya masih bisa jadi dokter anak. Ya, nggak tahu dulu kalau nggak ditolong. Tapi buktinya tetap ke rumah sakit lah. Jadi jangan coba-coba berusaha sendiri kalau benda-benda itu kira-kira berbahaya. Kalau nggak jelas, mendingan ke rumah sakit. Dan ingat, jangan ketelan apapun jangan berusaha untuk dipancing untuk muntah. Nggak boleh. Misalnya itu minyak tanah, misalnya ya, minyak tanah. Dia masuk, dia kan ngerusak tuh. Begitu dipancing muntah, dia keluar. Lewat lagi kan, berarti 2 kali dia ngerusaknya. Ya, jadi dia justru kalau kita pancing muntah, dia 2 kali merusaknya. Pas masuk dia ngerusak, pas keluar ngerusak lagi. Jadi tidak boleh dipancing untuk dimuntahkan, itu nggak boleh banget. Ya, jadi kalau kedaruratan makan sesuatu yang nggak benar atau minum sesuatu yang nggak benar, tolong jangan berusaha dimuntahkan. Kalau ragu ke rumah sakit, ya. Dan pernah terjadi juga yang itu kesedak masuk ketelan mainan, begitu dia pancing-pancing supaya muntah, malah bener muntah, malah nyangkut sekalian. Padahal tadi pas pas ketelan nggak kenapa-napa tuh anaknya, ya. Jadi jangan coba-coba dimuntahkan. Terus kemudian kalau pertanyaannya ini, kalau hidung sama telinga kemasukan sesuatu. Nah, ini nih. Kalau hidung sama telinga kemasukan sesuatu. Oke. Konsep sederhananya. Kalau Anda kalau Anda nggak yakin bisa diambil, artinya nggak jelas banget gitu ya. Jangan coba-coba deh. Karena biasanya kalau kita coba-coba malah masuk makin dalam. Jadi kalau kita kira-kira lihat gitu, oh ini kelihatan nih bisa diambil, silahkan. Tapi kalau kira-kira, aduh agak dalam ragu, jangan. Dan kalau kelihatannya dalam nggak usah sok yakin sih, gitu. Baru-baru aja anak saya pernah kejadian loh, tiba-tiba dia ngeluh, apa ada kerupuk, ada kerupuk apaan? Ada kerupuk sambil nunjuk-nunjuk kuping. Aneh banget ya kerupuk di kuping. Pas saya lihat, beneran loh ternyata ada pangsit di dalam kuping. eh jadi nggak tahu juga itu masukinnya kapan, saya juga nggak tahu sih. Untungnya masih kelihatan. Jadi masih saya bisa ambil. Tapi saya nggak menganjurkan kalau Anda nggak yakin. Dan bahkan kalau pinsetnya tajam gitu ya. Kalau
gerak anaknya kira-kira gerak rewel nangis nggak usah dicoba, mendingan ke rumah sakit ya, mendingan ke rumah sakit, pastiin untuk diambil di rumah sakit. Jadi jangan coba-coba sendiri. Kecuali kelihatan banget gitu, oh masih diliang, ambil aja kalau itu sih, masih diliang telinga kan, gitu. Dulu waktu kecil saya pernah ngalamin soalnya, dulu ada manik-manik, kayaknya lucu juga nih, terus saya masukin hidung, aneh ya, nggak tahu juga sih kenapa saya dulu masukin hidung sebelah, terus pencet pakai hidung, huh, gitu, terus keluar. Terus mainan saya aneh ya, waktu kecil nggak tahu tuh. Terus masukin hidung, pencet, masukin hidung lagi, loh kok nggak bisa nih? Semprot lagi kok nggak bisa ya? Terus di korek begini kok nggak keluar, korek lagi malah makin dalam. Akhirnya sama bapak saya dibawa ke THT juga deh ya, tuh lihat, mau bapak saya dokter sekalipun begitu udah emang nggak bisa keluar, ya udah nggak usah iseng-iseng, nanti makin dalam. Kayak saya tuh iseng dikorek-korek makin dalam. Yang saya jadi pertanyaan sampai saat ini, saya juga dulu ngapain ya masukin manik-manik ke hidung, tau lah, nggak jelas dulu waktu kecil, namanya juga anak kecil ya. Terus kemudian pertanyaannya, kalau permen karet ketelan gimana? Nggak apa-apa sih, permen karet ketelan nggak apa-apa. Itu sama pertanyaan sama kalau biji ketelan nanti tumbuh katanya di dalam perut, enggak lah ya. Jadi kalau permen karet ketelan harusnya nggak ada masalah, akan keluar dengan sendirinya. Tapi memang kalau jumlahnya besar, jumlahnya banyak ya mungkin-mungkin aja karena dia nggak tercerna baik sebenarnya permen karet di dalam. Jadi hati-hati sih. Tapi secara keseluruhan saya udah beberapa kali sih ketelan permen karet. Ya, karena saya berhubung dulu waktu SMP SMA saya doyan sekali permen karet. Jadi sering ketelan, lupa lah kalau itu permen karet. Ya so far oke-oke aja ya. Nggak ada masalah. Em, Kalau jatuh jangan diurut, betul. Kalau jatuh giginya jadi patah dan hitam. Sorry. Kalau jatuh giginya patah. Kalau patah nggak apa-apa. Tapi kalau jadi tajam tolong bawa ke dokter gigi. Jadi biar dikikis sehingga nggak melukai lainnya. Kalau jadi hitam, hitam tuh perdarahan kali ya. Kalau perdarahan ya udah diemin aja sih. Keselak tadi sudah. Pertolongan pertama pingsan. Kalau pingsan pertolongan pertamanya sama. Kalau kayak kejang. Jadi tidurin di tempat yang datar. Tidurkan di tempat yang datar. Karena pingsan paling sering karena oksigen nggak nyampe ke otak. Begitu ditidurkan datar, aliran darahnya lancar kan sampai ke otak lagi. Nanti dia bangun lagi. Itu yang suka dibilang kalau kalau pingsan ditaruh, ayo ayo ditaruh di tempat ditidurkan aja gitu. Ya itu betul. Yang nggak betul kalau masih pingsan dicoba diminumin. Lagi pingsan nggak sadar, ini nih ada teh manis gitu, keselak lah. Ya, wong belum sadar kok. Kalau anak jatuh dan benjolnya selalu besar, itu ada indikasi tertentu kah? 3 kali jatuh di bagian kepala samping kiri, kedua di jidat, dan satu lagi di dagu. Semua sebesar telur puyuh. Pertanyaannya kenapa bisa jatuh sampai 3 kali sih? Ya, itu kalau 1 kali kebetulan. Kalau 2 kali hati-hati. Kalau 3 kali ya ayo dong. Jangan 3 kali. Eh, yang mesti hati-hati gini, kalau jatuh benjolnya selalu besar ya berarti kebenturnya kencang banget dong ya. Tapi kalau yang bahaya kalau jatuh benjolnya besar dan beberapa hari setelah 3 hari nggak berkurang. Artinya perdarahannya berjalan terus. Kalau itu harus cek pembekuannya. Jadi hati-hati. Kalau ada anak yang misalnya berdarah mimisan, nggak berhenti berhenti, udah dipencet kok nggak berhenti berhenti. Udah 3 menit, 5 menit kok nggak berhenti berhenti. Artinya mungkin gangguan pembekuan atau lukanya terlalu besar. Ini juga sama. Kepentok, benjolnya besar banget. Udah 3 hari, kok nggak hilang-hilangnya, nggak berkurang. Berarti perdarahannya masih besar. Itu sering tuh ada bayi jatuh dari tempat tidur, benjolannya gede banget ya kayak konde. Biasanya sama dokter bedah saraf akan ditarik keluar darahnya karena eh, biasanya darah yang terlalu besar itu juga akan ganggu juga lama-lama ya. Jadi kalau benjol terlalu besar biasanya sih suka disuruh operasi walaupun itu di luar. Tersedak sama tidak dengan cegukan, beda dong. Kalau cegukan mah kita sering tiap hari. Kalau tersedak kan enggak. Tersedak bahaya ya. Kalau tenggorokan kesangkut duri ikan, Hmm, kalau benar tenggorokan kesangkut duri ikan dan masih nempel ya, masih nempel, nggak akan bisa hilang. Jadi nggak ada jalan lain ke THT, dicabut durinya. Sedangkan kalau yang sering terjadi durinya nggak nyangkut, durinya sensasi kedorong oleh durinya yang tersisa. Makanya suka suruh dibilang makan nasi yang agak ini, nasi yang panas, dikepel-kepel, terus ditelan gede-gede. Itu hati-hati loh. Nasi panas-panas, dikepel-kepel, ditelan besar-besar. Nanti malah kesangkut lagi sama nasinya. Nasinya gede terus nyangkut terus nanti tersedak nasi yang masuk. Janganlah ya. Jadi mendingan kalau kesangkut tenang dulu, coba minum. Masih ada rasanya nggak? Kalau bener kesangkut mestinya perih loh. Ya, bukan cuma ganjel.
perih, dan kalau dibuat ngomong mungkin susah kali ya. Terus kemudian pertolongan pertama, keracunan makanan. Misalnya tidak sengaja minum air keran, apakah diminumkan air kelapa? Tadi yang saya bilang, kalau makan minum yang enggak, kalau cuma air keran sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bahaya. Yang bahaya tuh bensin, kayak tadi saya tuh waktu kecil minyak tanah gitu. Tapi kalau minum air keran nggak bahaya, paling banter mencret. Kalau udah terlanjur ke minum gimana? Ya udah, nggak bisa diapa-apain, udah terlanjur ketelan. Kalau air bisa nggak dinetralkan dengan air kelapa? Nggak juga sih. Kita doain aja air kerannya nggak kotor-kotor banget ya, jadi nggak diare besoknya. Tapi kalau keracunan makanan gimana? Keracunannya gimana dulu? Kalau diare ya diobatin sebagai diare, kalau muntah diobatin sebagai muntah yang tadi saya udah jelasin. Kalau diarenya kira-kira berlendir atau berdarah, itu kan berarti bakteri tuh. Ya mesti pakai antibiotik. Jadi ini ya. Terus kemudian kalau beruntusan di muka susah hilang dan kulit kering. Oh itu mah alergi ya. Pertolongan pertamanya ya dicegah alerginya dong. Yang paling sering sih alergi keringatnya sendiri tuh, terlalu keringetan. Jatuh seperti apa yang ditakutkan gegar otak? Karena anak saya usia 3 tahun jatuh dan pingsan. Jadi parno kalau anak jatuh kejedak. Oke, jadi kapan kita takut ini suatu gegar otak? Jawabannya nomor satu kalau pingsan. Dah, itu nomor satu. Jadi kalau ada anak jatuh, terus pingsan, tolong bawalah ke rumah sakit. Karena pingsan menunjukkan bahwa benturannya hebat sekali, dan itu terjadi guncangan yang hebat sehingga otaknya sempat gak berfungsi dengan baik, makanya pingsan. Jadi kalau pingsan bawa ke rumah sakit. Kedua, kita harus curiga ini gegar otak atau perdarahan kalau muntah-muntah. Jadi habis dia jatuh, terus habis itu dia muntah-muntah. Muntahnya harus lebih dari 3 kali. Jadi lebih dari 3 kali dia muntah-muntah. Ya, itu tolong dibawa ke rumah sakit. Tadi pingsan, muntah-muntah, terus kemudian terjadi penurunan kesadaran, nggak sadar. Nggak sadar bukan selalu pingsan. Penurunan kesadaran yang awal cuma ngantuk-ngantuk loh. Jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk terus gitu ya, habis jatuh kok banyak ngantuk ya. Jam-jam tidur nggak bukan jam tidur itu juga hati-hati. Terus kejang dan kelumpuhan. Jadi kalau habis jatuh kok sebelah nggak bisa digerakin tuh hati-hati. Bisa gegar otak atau perdarahan otak. Tapi yang paling sering ya gejalanya muntah-muntah. Gitu. Paling sering. Terus kemudian eh, muntahnya kalau gegar otak. Kalau gegar otak muntahnya namanya muntah proyektil. Jadi muntahnya nyembur. Biasanya nggak ada retching. Jadi nggak ada mual gitu, nggak ada gitu, nggak ada. Langsung muntah udah. Dan itu biasanya 3 kali. Nggak pakai nangis, langsung muntah. Ya. Jadi kalau udah muntah-muntah ya ayo dong dibawa. Bibir pecah karena jatuh ya sama, karena perdarahan berarti ditekan. Dokter kemasukan manik-manik, pledom, buntelan kertas untung bisa keluar lagi. Oh iya iya, hati-hati dong ya. Kalau kalau terbentur lebih bahaya benjol atau nggak benjol? Menurut saya kalau kalau keras dua-duanya ya pada dasarnya kalau benturannya keras ya tetap bisa bahaya, benjol nggak benjol. Tapi hampir gini, kata-katanya begini. Kalau ternyata di dalamnya ada apa-apa, hampir 100% di luarnya ada apa-apa. Artinya gini, kalau di dalamnya ada gegar otak atau di dalamnya ada perdarahan otak, pasti di luarnya ada sesuatu lah. Misalnya di luarnya ada lebam, di luarnya ada benjol, di luarnya ada perdarahan gitu. Artinya kalau di luarnya nggak ada apa-apa, dalamnya biasanya sih nggak ada apa-apa. Oke? Ya, karena waktunya tinggal 1 menit, kelihatannya semua yang sudah tanyakan, yang minta dijelaskan sudah saya jelaskan semua ya, udah jelaskan semua bagaimana menolong kedaruratan pada anak di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ya membantu untuk sementara waktu bisa menolong di rumah kalau ada apa-apa. Tapi kalau Anda nggak yakin, tolong bawa ke rumah sakit. Ingat, jangan panik. Dan pastikan kalau menolong diri sendiri, harus diri sendiri aman dulu. Ingat ya, jangan panik. Karena rata-rata kalau panik semuanya jadi masalah. Kemudian pastikan Anda aman pada saat menolong. Ya, jangan Anda ikut masalah. Ketiga, kalau nggak yakin tolong bawa ke rumah sakit. Oh ya, saya mau mengingatkan lagi bahwa di Instagram ini banyak sekali loh dokter-dokter yang mengadakan Instagram Live atau acara-acara webinar untuk memberikan edukasi kepada awam. Tolong kita terus belajar, ikuti Instagram mereka sehingga ilmu kita selama di rumah ini aja, selama di rumah ini saja tetap ilmu kita bisa bertambah, yang pasti berguna buat anak-anak kita. Oke, jangan lupa kita ketemu lagi di Instagram Live berikutnya minggu depan.
Salam sejahtera.